Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Eka Agus Purnomo SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Siswati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Cinangsi 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Siswati SPD SD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ya terhormat Pak Eka Agus Purnomo. saya kenalnya yang pendek Pak Agus ya. Kemudian yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru SD Cinangsi 02 yang hari ini tampak sumringah bahagia ya, kita kerja yang lebih bahagia dulu lah. Mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa hadir dan melakukan diskusi. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa bermanfaat untuk anak didik kita, ya, dan terutama adalah untuk anak didik kita dan juga tentu untuk kita sendiri. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat datang Pak Agus selaku PP di sekolah ini untuk hari ini pendampingan individu yang kedua. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pendampingan yang terbaik untuk JKP kita Pak Suhermanto, dan beliau juga dapat mendapatkan ilmu-ilmu maupun praktik-praktik yang bermanfaat untuk profesionalismenya sebagai seorang guru, dan kita semuanya yang mengikuti diskusi ini tentu saja juga bisa mengambil manfaat. Ibu Bapak yang saya hormati, visi sekolah yang akan didiskusikan hari ini adalah visi diri sebagai seorang guru, menginginkan murid-murid seperti apa, itu intinya seperti itu. Nah, kemudian cara merumuskan visi itu yang nanti kita akan berlatih bersama gitu. Untuk visi sekolah, kebetulan karena kemarin kita baru merumuskan kurikulum, kita sudah diskusikan, sudah kita tetapkan. Jadi setiap guru penggerak itu dilatih untuk merumuskan visi dirinya sebagai seorang guru. Jadi visi itu merupakan satu arah, sehingga bekerja itu punya tujuan, punya arah. Ada yang diinginkan, ada yang diimpikan, tidak itu saja. Jadi apa yang namanya bekerja tanpa visi itu seperti berjalan tanpa arah. Jadi
kerja juga datang ulang balik esok tekan maning ulang balik masalah baik-baik orang rasa ijik-ijik wis selesteran ngisi rapot, bagi rapot, besok seperti itu terus. Nah, visi itu harus punya supaya kita punya arah, punya semangat untuk mencapainya. Nah, kemudian setelah kita bagaimana untuk mencapainya, nah kita nanti akan dilanjutkan dengan yang namanya prakarsa perubahan ke depan. Mungkin hari ini kita akan bicara tentang perumusan visi diri seorang guru. Setelah kita nanti diskusi, terus didapatkan konklusi atau kesimpulan, nanti bisa menjadi visinya Pak Herman gitu. Kalau penjaringan ikut juga nggak apa-apa, penjaringan punya visi sendiri juga tidak apa-apa. Seperti itu, jadi mohon nanti kita ikuti bersama-sama. Saya juga ikut, terus Bapak Ibu juga ikut, aktif. Nanti seperti apa akan dipandu sepenuhnya oleh Pak Suhermanto. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh pengajar praktik kepada Bapak Eka Agus Purnomo, SPP, disilakan. Baik, terima kasih Bu Dati atas waktu dan kesempatan. Mohon izin saya berdiri ke Bapak Ibu barangkali ya supaya lebih semangat saja gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dulu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama badu yang terhormat Bapak siswa di SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cinansi 02 yang sebentar lagi insya Allah MPD nih Pak di bulan Agustus gitu. Insya Allah dengan selamat gitu Pak, dengan proses yang panjang akhirnya mencapai ya, MPD-nya. Yang saya hormati pula teman-teman Bapak Ibu SD Negeri Cinansi 02 dan terkhusus teman saya Bapak Suhermanto CGP Angkatan 7. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bertatap muka dalam suasana yang semangat ya Bapak Ibu, semangat insyaallah, dan suasana perkeluargaan dan tentu saja dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan suasana dan kondisi yang seperti ini selalu ada untuk kita semua. Allahumma salam serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, langsung saja karena waktu. Yang pertama saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah beserta teman-teman Bapak Ibu semua atas waktu ya, meluangkan waktu untuk membantu kami Pak Hermanto dan saya dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya beliau, karena ini adalah satu proses dalam pendidikan guru penggerak yang harus dilalui, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti Pak Hermanto akan menyampaikan visi beliau, visi beliau sebagai guru penggerak yang harapannya nanti ini bisa juga menjadi dasar perubahan atau perkembangan sekolah khususnya di SMP Cinansi 02. Dan ini tentu saja tidak harus mengubah visi yang sudah ada tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Siswati karena beliau Bapak Fasil jadi tahu alurnya, jadi sudah dijelaskan gambaran kegiatan hari ini, jadi saya tidak perlu terlalu banyak menyampaikan. Dan pada intinya hari ini ya, kalau mengikuti susunan acaranya adalah yang pertama nanti kita semua merumuskan kalimat rumpang kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang kedua mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu
Itu inti dari tujuan diskusi kali ini. Dan harapan besar kami Pak Suhermanto juga bisa menggerakkan teman yang lain, Pak Hermanto, untuk ikut program guru penggerak. Mudah-mudahan ada angkatan berikutnya Bapak Ibu yang belum ikut ditulari Pak Hermanto. Senang anak, senang ikut. Alhamdulillah senang. Di sini sudah ada pedatung ya, happy. Katanya tadi yang penting bahagia. Betul kan? Iya. Ada quote-nya kan, Pak. Kita tidak butuh guru yang sempurna kan, katanya butuh guru yang bahagia. Ketika kita bahagia, dilihat anak juga kayak nyenengi gitu, datang dengan bahagia, siswanya, wah, bu guru lagi seneng, ikut seneng juga. Jadi ada pertukaran energi positif, bahagia. Saya kira demikian. Nanti silakan kami serahkan kepada Pak Suhermanto untuk memandu acara. Dan harapan kami juga supaya Bapak Ibu nanti bisa aktif memberikan masukan terhadap visi yang sudah dibuat Pak Suhermanto. Jadi diberi masukan atau mungkin sudah selaras dengan visi yang ada dan mungkin nantinya dijadikan sebuah visi sekolah. Itu nanti kami juga serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sekolah dan Bapak Ibu semua di sini. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi visi guru oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Suhermanto, SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Siswati SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sindur 2. Yang saya hormati Bapak Eka Agus Purnomo SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Teman-teman, kita di sini akan melaksanakan diskusi mengenai visi Prakasa Perubahan Sekolah, pendampingan individu yang kedua. Ini adalah salah satu rangkaian dilaksanakan pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang sebelumnya sudah diadakan pendampingan individu 1. Di pendampingan individu yang kedua kita akan berdiskusi. Berarti yang namanya diskusi semuanya ikut mencurahkan apa yang ada di pikiran, di hatinya ya. Jadi saya di sini bukan mau dalam artian itu dilihat itu atau bukan. Jadi kita adakan diskusi, semuanya ikut berperan, semuanya ikut memberikan pendapatnya mengenai siswa atau mengenai apa yang ingin kita lakukan di kemudian hari untuk siswa kita. Ya, ini visi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah dan Pak Agus tadi bahwa ini visi guru, bukan visi sekolah. Ini visi diri kita yang nantinya juga bisa mungkin menjadi refleksi untuk menjadikan visi sekolah juga apabila suatu saat nanti bisa dipakai ya. Jadi awal visi sekolah juga mungkin berawal dari visi guru ya. Jadi karena yang berhubungan langsung dengan siswa itu bukan guru-guru, jadi mereka tahu karakteristik guru itu seperti murid itu seperti apa, murid yang A ini seperti ini, yang B seperti ini, jadi sesuai dengan karakteristik siswa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, selanjutnya saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat. Karena jam-jam segini saya sendiri biasanya itu sedang bergelut dengan fatal, ya, kayak ngorok ya. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti acara ini. Dan hari
harapan saya juga tidak hanya saya, nanti setelah saya ada lagi, mungkin ada teman-teman yang ini. Siapa Mas? Nah, kayak semangat. Jadi nanti kita bergantian gitu ya. Oke. Sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, akan membacakan pantun. Cakap siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenal. Kalau pantun sudah kenal, nah yang ini kan Pak belum kenal. Nah, nanti sebelum kita masuk diskusi, biar lebih akrab, memperkenalkan diri ya, mengenal diri. Jadi namanya, kemudian sebagai apa guru kelas, apa guru apa itu ya. Oke. Dimulai dari Bu Siti monggo. Bu Siti. Bu yang ini berdiri memperkenalkan diri, monggo silakan. Biar kampus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Tanaka. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di Bupati. Dari mana Bu asalnya? Saya asalnya dari Karangtujun. Oke. Terima kasih Bu Siti. Bu yang ini ayah. Ayahnya udah tahu. Oh iya sudah apa? Lanjut. Ya biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Musliah sebagai guru kelas 2 di sini. Dan kebetulan rumahnya di sini. Kita tehat. Sama juga. Oke, terima kasih Bu ya. Lanjut monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahfiro, guru kelas 1. Alamat Cinangsi di sini saja. Dan alumni Cinangsi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hero, guru kelas 3, alamat Cinangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Putra Setiaji. Saya sebagai guru PJOK. Alamat rumah saya sekarang Jeruk Legi. Asli Cinangsi tapi sekarang lagi di Jeruk Legi karena ikut istri terus jadi teater. Ngalah Pak, bukan ngalah. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Lanjut kita ke pembahasan. Tujuan diskusi. Yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian cita-cita murid dengan tepat. Jadi yang kita bahas diskusi itu cita-cita murid, ya, tapi visi guru ya, cita-cita murid, kemudian yang pendidikan juga yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Jadi kita akan menggali juga potensi yang ada pada siswa didik kita, kemudian bisa juga dituangkan ke dalam sebuah misi ke dalam visi guru di sini. Lanjut kita untuk memperhatikan ilustrasi berikut ya, perhatikan.
Lihat ya, itu tadi. Nah, yang ingin kita bahas dari sebelum kita masuk ke visi, ya ini ada komentar juga. Gambaran apa yang ada dalam film itu? Ada yang mau menyampaikan mungkin? Ya. Di situ ada gambaran apa? Ya. Apa yang terjadi? Ya. Ada yang mau menyampaikan? Dari lihat itu, yang pertama dia memandang ke arah apa ya? Ya, sebelum kita mulai tadi kan dia berada di rumah dulu ya. Kemudian dia memandang ke arah jendela, itu juga bisa diaplikasikan bahwa di depan kita di sana itu tidak hanya diri kita, tapi juga ada siswa yang sedang menunggu ya. Kemudian setelah keluar, jadi sebagai seorang guru juga tidak harus berada di lingkungannya sendiri dalam arti lingkungan nyaman ya. Kita harus berani untuk keluar. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih yang dibutuhkan juga untuk nantinya oleh murid. Kemudian naik. Ya. Ada yang tahu tadi naiknya pakai apa saja? Palu ya. Berarti itu menggunakan alat bantu ya. Iya. Terus apa lagi? Kuku juga ya. Iya. Kemudian sampai nggak di atas? Sampai. Iya, butuh perjuangan ya. Begitu juga visi yang kita rumuskan ya, tidak serta-merta nanti bisa kita wujudkan ya. Harus kita perjuangkan, harus kita implementasikan ya. Itu. Tapi visi yang kita buat juga harus seperti tadi, naik menggunakan alat bantu. Kita buat visi juga tidak serta-merta harus seperti ini, tidak. Kita harus memandang aset yang ada di sekolahan kita. Sudah sesuai atau belum aset yang ada di sekolah kita dengan visi yang akan kita lakukan ya. Gitu. Jadi kalau sekolahan desa karena visinya sudah kayak kota, melalui visi ke kota, ya tidak akan bisa tercapai. Kenapa? Karena harus sesuai dengan aset yang kita miliki, gitu ya. Gitu. Kemudian kalau sudah di atas, kalau sudah tercapai, jangan langsung seperti ini. Wah enak dah, ya. Waduh, nggak ada tantangan, ya. Itu kita harus terus berproses, ya. Mencari karena setiap tahun kan karakter peserta ini juga berbeda-beda, ya. Kelas 6 sekarang dengan kemarin berbeda. Kemarin berapa 27, sekarang berapa beda lagi, ya. Kemarin ada peserta didik yang diam, ya. Itu kan juga karakter dari peserta didik, jadi berbeda-beda. Ya. Itu sedikit mengenai gambarannya. Kemudian pengertian definisi dari visi. Apa sih itu visi sebenarnya? Visi adalah harapan ya, atau impian cita-cita yang ingin dicapai. Ya. Jadi visi dijadikan cita-cita bersama pada masa yang akan datang, yang mampu memberikan inspirasi, motivasi dan memberi kekuatan pada warga negara, sekolah, warga negara sekolah. Itu ya. Jadi lebih seperti ini definisi atau pengertian dari visi. Ya. Itu yang sebelum saya masuk ke guru penggerak, pendidikan guru penggerak, dibahas yang namanya visi siapa. Ya Mas Haji, biasanya kan visi yang kupas tekanan. Iya dari KSP yang kemarin kita kupas tekan. Begitu ditanya apa sih visinya? Kemarin apa ya? Sini seperti itu biasanya Pak Gus. Kalau dalam akreditasi atau PKKS, saya ditanya Pak, karena saya biasanya yang menghadapi banyak visi, biasanya ditanya, Mas visinya apa? Aduh, karena yang pasta juga tidak pernah memikir, ya. Apalagi visi apa? Aduh malah misi apa? Hanya orang ngerti dulu Pak seperti itu. Dan alhamdulillah melalui pendidikan guru penggerak ini sedikit demi sedikit saya bisa mengetahui seperti apa sih pembentukan visi, seperti apa sih pembentukan misi, ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ya. Karakteristik yang harus ada dalam sebuah visi itu yang pertama adalah mudah dipahami, ya. Mudah dipahami. Jadi menggunakan kalimat atau kata-kata yang memang semuanya kalau bisa warga sekolah itu bisa memahami, ya. Itu. Kemudian mudah diingat, mudah diterima, tidak terlalu panjang, ya. Mewakili dan komprehensif, ya. Kemudian
menggunakan musuhkan biasanya kelebihan mengetik. menggunakan kata kerja ya itu. Kita tunggu terus. Nah, sekarang kita menuju ke inti diskusi kita, yaitu pembentukan visi. Nanti saya membagikan kertas berupa yang berisikan kalimat rupa, ya, yang nantinya juga akan kita jadikan sebagai rujukan sebagai visi, ya. Umur nanti bisa ditulis, kemudian nanti kalau sudah bisa ditempel di belakang saya yang sudah saya siapkan, ya. Nah, tapi sebelumnya biar tahu semuanya, nanti sebelum ditempel dibaca dulu, ya, jadi tahu semuanya. Oke, nah, saya bagi dulu. Bisa dibaca nggak tulisannya Bu Musliah? Bisa. Paling jauh. Kemudian ini sebagai referensi, ya, sebagai referensi nanti di bawahnya ini sudah saya sertakan visi sekolah kita, ya, hanya sebagai referensi saja. Ini mohon maaf, ini tadi tuh saya lihat ada live. Oh, ini kan Ternyata bukan sekolah. Ternyata Malah tuh. sama dengan saya tadi, Pak. satu dulu. Oh ya, perhatikan. Berarti. Yang kita bahas yang nomor satu dulu, ya. Nomor satu kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, saya memimpikan murid yang seperti apa sih yang kita impikan murid itu? Biasanya kalau kelas 1 kan beda dengan kelas 6. Kalau kelas 1 yang memimpikan murid seperti bisa baca, ya. Kalau kelas 2 sudah agak sedikit tinggi, kelas 3 lebih tinggi lagi, kelas 6 saya memimpikan murid yang bisa apa biasanya? Orang kayak yang bisa ya, bebas. Saya nomor satu dulu, ya. Satu dulu, ya. Boleh berapa kata atau berapa kata? Nah ini dalam merumuskan visi, saya tadi kelewatan. Minimal kita bisa mengambil maksimal, ya. Maksimal itu menggunakan 3 karakter, 3 profil pelajar Pancasila, ya. Maksimal, ya, karena kalau terlalu banyak semuanya lebih banyak nanti malah tidak tercapai, ya. Silakan bisa menggunakan ini, ada beriman kepada Tuhan, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, kemudian ada mandiri. Bisa mengambil 3 dari itu untuk membuatkan sebuah misi, ya. Maksimal 3, silakan mau pilih yang itu. Maksimal 3, karena terlalu banyak itu dong. Silakan murid kelas 5 bisa tercapai. Biar aku menira lagi. Besok lagi kok menira. Anu kencok jajan Coba yang live. Dikasih, Pak. Pak, Dikasih. Bu Siti yang bikin ya. Jadi kata tadi, Pak. Ini yang ini apa, Pak? Ya, yang pertama dulu, yang pertama dulu. Satu dulu, yang satu dulu. Bukan mulai apa satu dulu. Kita bahas satu persatu. Maksimal terdapat 3 karakter pelajaran profil pelajar Pancasila, ya. Dan saya kemarin membuat semuanya malah ditegur. Dibacakan tolong papan dan bukan genah. Apa nomor 1? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, ini yang mempunyai ini menjadi kelas 6. Kreatif, ada penanganan kritis, ada mandiri. Itu logo dipilih. Yang nomor 1 dulu berarti kita bahas satu persatu, ya. Saya memimpikan murid yang biasanya kan setiap kelas beda-beda, agama juga beda, bisa hafal surat Yasin. Jadi kalimatnya bisa bermakna
mimpi ya Pak. Enggak, kena gitu. Mimpi ya Pak. Oh iya Pak. Oh ini muridnya gitu. Itu muridnya sih nakal-nakal biasanya. Ada yang sudah selesai? Ya, sudah. Bisa monggo bisa Satu ditempel. ya, satu ya. Satu dulu ya. Betul. Bisa ditempel. Ya. Baca dulu Pak. Ini yang dibaca. Ya. Satu lagi. Ya, saya. Memimpikan murid-murid yang Yang Pak. tadi ada di situ sudah ada ya. Ya. Ini buat jawaban ini ya. Ya. Murid yang bahagia, kemudian murid yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan punya jiwa bertakwa yang Musik sudah? Oke, ya, masa. Dibaca dulu musiknya monggo, yang keras. saya memimpikan murid-murid yang Ya. beragama mulia, patuh dan Kamu lah asosiasi ya Bapak. Monggo sudah. Dibaca dulu Bu, yang keras. Ya, ya. saya memimpikan murid-murid yang sopan dan mandiri. Jadi kita orang contek-contekan. Iya, monggo. Kelas 1 ya. Iya. Saya berkelas 1. Iya, ya sesuai. Biasa bisa asal makan Pak. Saya menginginkan siswa-siswa saya supaya mandiri dan berakhlak mulia. Saya memiliki murid-murid yang semangat belajar. Saya memimpikan murid yang senang dengan tantangan dan perubahan, sehat jasmani dan rohani. Oke. Akan saya ulas sedikit lagi ya. Kita memimpikan murid-murid yang ini juga bisa dijadikan salah satu kalimat yang bisa kita ambil untuk visi kita nanti ya. Betul ya. Ada bahagia, kemudian ini ada beriman, bertakwa, ya, gotong royong, berarti masuk dalam P5 tadi ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian ini ada berkarakter juga ya, ada sopan dan mandiri, ini juga ada mandiri ya. Kemudian sore ini masuk dalam beriman, bertakwa, ya, santun juga. Kemudian semangat belajar, ya, ini juga mandiri, tantangan juga mandiri masuknya, jasmani, ya, rohani. Oke, ini berarti ini sebenarnya sudah bisa dirumuskan sebagai misi awal ini sebetulnya ya, sudah mewakili 3 kata dan lebih untuk pelajar Pancasila ya. Berarti ada beriman ya, ada gotong royong, berakhlak mulia, mandiri ya. Kemudian santun juga ada semangat ya. Oke. Baik. Iya, kurang sedikit paling ya berarti. Oh, ini ada senang. Nah, senang ya. Tadi sudah bagus, Pak. Terima kasih. Ini sudah mengharapkan murid yang senang. Olahraga kalau senang ya aku udah ngomong ya Mas. Kembali-kembali aja aku kalau senang sih. Iya, memang benar. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah ya, saya percaya bahwa murid adalah apa? Apakah dia adalah malaikat? Apakah dia adalah tamu buat kita? Apakah dia aset? Ya, ya silakan.
sekalian saja mungkin Pak. Ya, spesial. Orang bolak-balik dong ya. Iya. Olahraga. Iya. Monggo itu untuk pertanyaan nomor 2. Ini nanti untuk yang nomor Langsung saya Pak. ada yang sudah untuk yang nomor 2. Waktu anak kecil yang anak murid itu waktu sih hidup aja yang orang kecil. Berarti kan muridnya apa yang asal berangkat. Sana ada. Lanjut sudah? Ya, monggo disampaikan. Ya menurut Saya percaya. saya percaya bahwa murid adalah anak yang unik dan istimewa dengan berbagai macam bakat dan dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Masih ya. Lagi cici yang bertanya. Iya Pak. Nama sudah? Oke ya, monggo silakan disampaikan. Saya percaya anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing dan memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Bu Ira sudah? Sudah. Oke, ayo. Hampir sama sih ya, ya. Ya, Pak. Artinya betul ya bahwa anak-anak itu memiliki karakter atau sifat dan bakat masing-masing. Iya, betul sekali. Oke, cakep. Terima kasih. Monggo Mas siswa itu mempunyai karakter dan bakatnya masing-masing, betul ya. Monggo Bu. Pada baik. Karakter nanti pada baik contoh-contohan yang gila. Ada perperangan kayak kok. Saya murid Iya. adalah individu yang memiliki keunikan data sendiri. Oh iya, cakep. Itu bagus. Warna oh iya, warna ini. Mantan berbagai Padahal nanti uji nasi ngapak kayak nasi alumni sudah. Alumni garing apa? Oke. Saya agak beda. Ya, Yesus. Saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang bisa membanggakan dan juga itu aset dan amal kebaikan untuk kita sendiri. Kalimat yang saya petik adalah menjadilah dan amal. Nah, ya cocok ya Bu. Bahwa kalau kita ikhlas tulus ya Bu Siti menjadi ladang amal, tidak hanya memberikan materi tapi juga ilmu ya. Ladang itu amal ini. Moga lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah amanah dan pribadi yang unik dan juga luar biasa.
ternyata setelah diadakan seperti ini keluar semua jurusnya kapan dan mempunyai imban-imban yang hebat ternyata. Baru kali ini saya tahu Pak, ya hebat-hebat kayak berbatin itu ternyata ya. Berarti kan ganti nyangkeng itu kan ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Oke, apa mengutamakan disiplinan, apa waktu, apa mengutamakan gotong royong dan sebagainya. Ya, mungkin dari sendiri ada yang mengutamakan kesenangan, ada yang mengutamakan Katanya singkat. udah mau kalimat sekolah sih musik tiba-tiba sangat bagus sekali. Lanjut, berarti kembali ke putaran awal Batu monggo. Ya. Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan belajar dari murid. tabrakan gede-gede. Lanjut di sini monggo. Iya. Di sekolah kita mengutamakan kepatuhan, diajarkan kepada murid, kepedulian dan kebahagiaan. Oke, lanjut Bus. Di sekolah kita mengutamakan kebebasan berpendapat. Cakep banget ini pada memberikan mengajar, ini merdeka mengajar, ini benar merdeka mengajar itu Bus. Cukup 2 kata tapi maknanya bermakna. Biasanya kalau menang kayak gitu, ngerti-ngerti ngomongannya ya. Lanjut Bu Mafi kalau Kebutuhan dan ketaatan murid. oh iya, cakep. Oke, kebutuhan. Baca kelas 3 satu manut bagi syukur banget ya loh. Terus kita marah nemburi di silangan. Kelas 3 punya marah sangat dan pengen dia berangkat sekolah. Marah dorongin nemburi, masih kesel lagi ya. Lanjut kalau pendidikan karakter dan gotong royong. Oke, mengutamakan pendidikan berkarakter dan bergotong royong. Berarti kita sama karakter berarti bisa juga apresiasi masuk karakter. Oke, lanjut Mas Bro. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan dari siswa. Pungkasannya ini kayak gini. Pungkasannya ini kayak gini. Berarti itu anggaran anu mulang orang. Iya, cakep-cakep ini jawabannya kan. Di sekolah kita mengutamakan ketaatan murid, ya. Ada kebebasan berpendapat, ya. Kemudian ada kepatuhan juga, kebahagiaan ini tidak kalah penting dari 2 kebahagiaan, ya. Kemudian ada gotong royong, ya. Kemudian ada kebutuhan belajar dari murid. Ya, ini juga sudah masuk mewakili visi kita juga. Oke. Lanjut ke pertanyaan kesepakatan. Yang keempat, ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa persepsi murid. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita. iya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut
lihat saja. Ya. Apakah mereka itu hanya sebagai murid di para di majlis itu saja? Berarti menunggu dan menunggu cukup. Ya. Seperti itu mungkin. Oh beda ya? Masalahnya, ya padahal bapak udah kasih jeroni ya masalahnya. Orang-orang cekak atau bocah ya? Oke, tidak asal lagi. Berarti kita mulai dari yang tengah, tapi sudah kanan kiri. Monggo Gus bisa menyampaikan. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berangkat sekolah untuk dapat ilmu dan kemajuan. Wih, ini nama. Lalu bisa disampaikan ke depan. Teman. Di pasar. Iya, saya itu di pasar. Oleh batiranya namanya ya Mas ya? Iya. Artinya perlu catat jelas. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu tidak hanya butuh pendidikan tapi juga butuh dipengerti yang baik dari guru. Berarti kita memberikan contoh dulu kepada muridnya. Itu butuh contoh teladan. Lanjut, Bapak, Bu, Pak mau di sekolah kita sadar mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan dimengerti. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu membutuhkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yes. Ya kita tunggu dari kelas ini selalu berbahagia menyenangkan. Ya, sini itu komitmen. Konsisten kok. Lanjut. Sama. Ya, kalau kami Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahagia adalah cara mudah mereka untuk dapat belajar dengan baik. Oh iya, intinya bahwa belajar itu harus menyenangkan ya. Betul. Menyenangkan. Tidak mati-mati ini. Nah. Gomen kayak biasanya. Maka mesti Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid adalah subjek yang bisa berkompeten di semua bidang. yes. Multi tangan. Apa bisa? Cara ya, Bro. Gitu. Lanjut ke kesepakatan yang kelima berarti warga di sekolah ini yakin untuk berarti untuk murid-murid ya Pak. Untuk murid-murid berarti warga di sekolah ini itu warga sekolah ya untuk guru. Apa termasuk murid juga bisa mungkin ya meyakini muridnya. Untuk melakukan
Nggak ada yang salah, Bu, betul. Intinya itu ada yang salah, semuanya benar. Yang penting terbaik buat peserta didik. Pak Haji sudah? Oh jangan langsung gas. Kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Tetap menyenangkan. Tetap berpihak pada murid ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Pokoknya harus selalu bersenang-senang kalau guru orang itu. Ya. Mau sampai ke yang apa? Mana masih ya? Oke. Dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Oke. Tolong. Kalau ini para berapa? Oh ini. Kita warga di sekolah ini yakin dapat mengembangkan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya cakap banget tuh ini. Ada yang contoh ada. Yang kontribusi itu biasanya belahan kuliah Pak. Yang dia kata-kata dia. warga di sekolah ini yakin untuk memajukan dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekolah. Oh, budaya kulturnya itu lebih jos semua dulu sini Pak. Jos terus. Berarti kayak KBS stripping ya bisa dia. Oke. Budaya bisa dia. Budaya sekitar ya berarti termasuk kalau abida-abida. Bagus Pak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Oh iya itu. Jadi malu. Cuma tanah biasa kurang-kurang kata tak biasa cuma tanah kaki. Oh, Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid untuk mencapai kebahagiaan dan menciptakan budaya positif. Budaya positif. Termasuk asal usulnya cakep banget. Cuma infak itu masuk budaya positif. Terus itu masuk dalam. Masuk kami berarti loh. Apa maning budaya positif berarti? Salaman. Salam saat datang itu masuk budaya positif ya. Itu sama contohnya ya. Yang perlu ini adalah yang masih agak susah buang sampah yang belum budaya positif. Yang kita bahas nanti ya. Oke. Terakhir untuk kesepakatan kita dan warga di sekolah ini paham berarti kita dan warga di sekolah berarti sudah menguasai sekolah, paham bahwa mungkin kebutuhan murid apa mungkin paham dalam bidang pendidikan ya, mungkin paham dalam bidang goalnya mungkin mau seperti apa. Kenapa enggak ada yang sama?
kalimat ya, kata. Iya sih gimana? Isinya apa disiplin sih. Oke, sudah selesai ya. Oke. Gumus biasa diamati ya gumus. Menampung gumus. Terus kata. Oke, dari Pak Mama boleh silakan. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain dan saling melengkapi. Oke, cakep. Bisa saling melengkapi ya. Pak Haji, lanjut. Jawab lagi masalah Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengenai mimpinya, dan kita sebagai guru harus saling membantu dalam mencukupi kebutuhan murid sehingga murid dapat meraih mimpinya. Jadi ini butuh kolaborasi, saling membantu. Terutama ya ini harapannya ya. Nanti harus berkolaborasi ya itu. Data ini sudah dikatakan. Ya ya. Kolaborasi kan baru banget. Rumah merah sudah? Ya, oke, go sudah saja. Madrasah masih karena bahwa Apa Pak? setiap kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Jadi tugas kita itu mengoptimalkan bakat anak supaya lebih maksimal. Kalau di sini makan boleh ketolong kenapa ya? Oh, ada di biji boleh bos di sini paling saya kelihatannya gitu. Karena bahagia terus. Senyumin aja. Lanjut bos. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa adalah siswa istimewa yang perlu kita optimalkan, Pak. Maksudnya guru bahasa Indonesia Pak saja ya. Paling bahasa terus banget ya. Kayak buahnya ini Pak. Aslinya saja bahasa Indonesia. Oh jadi dua-duanya asli KB ya, saya di KB lah. Betul kan? Posisinya terakhir Pak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan di daerah pun harus maju sesuai dengan potensi daerah atau berwawasan lingkungan. Betul sekali ya. Yang kita kasih juga ya bahwa daerah pun harus mempunyai potensi yang perlu digali tidak hanya di kota. Ya, maka mesti Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kesamaan dan sedunia salah satu sikap yang bisa menuju kemajuan sekolah dan komunikasi yang baik dengan wali murid. iya. Jadi ada namanya dengan komunikasi kalau ini dengan sesama guru bantu ini dengan manusia cuma berkasih di mana udah Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Untuk membuat kalimat lubang ini menjadi nanti bisa menjadi sebuah visi ya, sebuah visi ya. Ini punya visi diri kalian sendiri sebetulnya ya. Secara tidak langsung. Cuma kalau tadi kalian bikin itu lihat oh ternyata visi saya seperti ini dijadikan satu menjadi visi diri sendiri ya. Nanti akan saya rangkum menjadi visi kalian diri sendiri ya Pak. Oke. Ini visi SD kita ya, SD Nasional 2. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi ya. Ini kompetensi literasi ya. Dan numerasi untuk menempuh pendidikan lanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini untuk visi sekolah ya. Oke, kalau untuk kalau ini visi untuk diri saya ya, untuk diri saya itu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, ya, mandiri, sesuai dengan kodrat zaman itu, sesuai dengan kodrat zaman, zamannya apa, biar bocah, biar jam segini, ya,
Ada yang iya. HP pun sebenarnya kalau kita berdayakan yang baik itu bisa menjadi sebuah kelebihan pada diri anak itu sendiri ya. Kalau siapa ngerti lah HP bisa jadi hacker, ya, jadi gamer bisa menjadi pembuat ya, aplikasi bisa juga seperti itu ya. Kemudian dalam visi nanti kita akan membuat prakasa perubahan. Prakasa perubahan siapa? Jadi prakasa perubahan itu adalah sesuatu hal yang akan kita pilih dari visi itu untuk kita jadikan prioritas yang akan kita prioritaskan pada tahun ini ya. Itu kan visi bisa dijadikan beberapa tahun ya. Itu menggunakan alat bantu namanya itu atap ya. Atap itu ada awal, ada tantangan ya, kemudian ada aksi, kemudian pembelajaran ya. Ini yang akan saya lakukan apabila visi saya nanti akan diterapkan di kelas ya, seperti itu ya. Kemudian kalimat prakarsanya ini ada membuat kalimat prakarsa atau visi dalam diri kita itu harus sejalan juga dengan visi yang ada di sekolah ya, karena tetap sumbernya dari bermuaranya golnya juga nanti ke visi sekolah ya. Jadi menumbuh kembangkan karakter bergerak ya, bergerak melalui literasi digital ya. Sekarang itu sebenarnya literasi sudah ada pada diri siswa, cuma kadang-kadang yang belum kita laksanakan adalah melaksanakan pengawasan literasi itu. Jadi tidak hanya membaca, anak tidak hanya membaca itu kan sudah dari dulu ya, sudah benar bisa membaca. Cuma bagaimana kita seperti pendampingan setelah membaca itu kita bisa juga menyuruh anak itu untuk menulis kembali, setelah menulis kembali menceritakan ya. Itu visi saya untuk literasi ini ya. Jadi saya ambil untuk literasi. Kemudian tahapannya untuk kesuksesan visi kita, tahapannya itu menggunakan yang namanya Bagja. Itu untuk menyukseskan visi yang kita harapkan. Bagja itu apa sih? Yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian ada ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Kurang lebih seperti ini ya. Pertanyaannya, apa yang menjadi kekuatan pada murid saya? Ya. Tindakannya apa? Tindakannya mengamati murid saya untuk mengetahui kekuatan dan karakter ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan pada murid saya? Kurang lebih seperti ini untuk karakter belajar. Jadi bisa kita, kalau kita membuat seperti ini, lebih bisa memahami karakter siswa itu sendiri ya. Jadi kita membuat misi tidak hanya membuat misi seperti ini, tapi apa betul-betul sudah sesuai dengan siswanya, itu bisa dipantau seperti ini ya. Kemudian ambil pelajarannya, pengalaman menyenangkan apa yang menumbuh kembangkan karakter murid, tidak hanya melakukan kebiasaan karakter pada murid lewat sadar dan ekstrakurikuler ya. Itu. Kemudian ada galimpi ya. Yang kita pelajari itu yang di sini. Ya. Ini pertanyaan yang kita harapkan di sini. Ya. Ini eksekusinya seperti ini. Apakah saya bisa memberikan pendidikan yang optimal pada murid saya? Ya. Itu mimpi saya. Apakah saya bisa? Ya. Itu mimpi. Ya. Berarti menggali mimpi. Kemudian tindakannya ya, mengingatkan potensi pedagogik melalui pelatihan ya. Jadi kita bisa ya, bisa kenapa orang bisa toh, tapi kita juga ikut dalam seperti pelatihan ya, seminar itu untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita mengenai pedagogik itu sendiri ya. Jadi tidak hanya bisa yakin tapi tidak mau berkembang, tidak mau keluar ya. Itu juga sama juga hanya berada di terang. Oke, terima kasih, itu sedikit ya. Ini visi saya. Kita kembali ke pembahasan yang visi kita hari ini. Apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid ya? Mungkin baru kali ini kita meraba-raba ya. Ternyata juga visi-visi tadi kita mana ya? Kamu kan takut visi apa berapa ngerti? Mengenai PKK sih menghadapi kalau karo sing visi-visi visinya apa yang kemarin udah mulai kata SP kita kalau misinya mana jadi visi kalau misinya beda-beda ke arah yang mengerti misinya mengerti ya. Kemudian ini ada sedikit kata-kata dari kalimat dari beliau pengantar bahwa Indonesia
Ya saya mesti lebih ngerti gitu. Apa gue kalimatnya Indonesia? Indonesia tidak akan bercahaya karena ukur besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena dimiliki di desa. Ya. Nah, gue mani kayak salah mani bos, berbahasa Indonesia. Artinya apa? Ya, dari kalimat buat ini bahwa kalau zaman dulu itu kan yang ikut seminar, ya pengembangan profesi ini hanya orang-orang yang berada di kota di Jakarta, ya kan? Ya patutlah mereka sekolahnya tambah tinggi, tambah pendidikannya tinggi karena dari pendidik guru itu pun sudah levelnya sudah naik secara tidak langsung, ya karena itu perkembangan itu. Tapi sekarang kan sudah global ya. Di desa pun sekarang sudah tidak hanya langsung datang, tetapi bisa juga melalui online, ya. Itu jadi dalam arti di desa itu, ya sekarang di desaku mempunyai kesempatan ya untuk mengembangkan profesi dirinya sendiri melalui apa? Melalui diklat, seminar. Kan tidak harus datang zaman sekarang ya. Online pun banyak. Saya bisa belajar hal seperti ini pun bukan dari saya, tapi dari online gratisan kayak kami itu diklat pun kayak gini. Jadi dapat ilmu dari itu ya. Nah, kemudian kita tinggal nanti setelah ini kita akan membuat prakarsa perubahan bersama-sama ya. Kalimat prakarsa perubahan itu ditujukan untuk merubah suatu organisasi ya, sekolah. Tujuannya itu penting memang dalam mengidentifikasi masalah ya, tetap peluang yang memerlukan perubahan. Jadi inilah tujuan dari kalimat prakarsa perubahan. Ya, itu. Oke, perhatikan ini ada video sedikit ya. Coba kita analisis dari hasil video ini. Terapi sepakat dengan biasa. Catat. Ada yang bisa menunjukkan dari pelajaran ini? Itu ada pohon di tengah-tengah, ya. Ya, turun aku dulu. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari video ini kan itu ada pohon tumbang besar ya. Padahal di situ ada orang duduk ya, mobil pun macet di situ ya. Ada supir, tapi mereka hanya berdiam diri menunggu apa? Menunggu bukan sing ngelihat pohon tumbang itu. Ternyata yang mengawali perbuatan baik itu siapa? Anak-anak kecil ya. Ternyata bahwa
dari video ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan walaupun kecil, asal kita ikhlas, insya Allah akan mendatangkan perbuatan atau ganjaran yang lebih besar. Dan dengan keikhlasan mungkin bisa juga nanti orang lain itu tergerak, tergerak apa? Juga pun malah lebih jumpa. Akhirnya setelah tidak ada halangan semuanya enak. Biasanya seperti itu. Biasanya orang melihat kita itu hanya enaknya saja, tidak mau melihat dari awal, ya kita susah, tidak seperti apa kita membangun visi sekolah, ya setelah sekolah itu bagus, sekolahnya apik. Mereka tidak tahu bagaimana kita membuat visi itu supaya berjalan, ya. Jadi visi ini pun ibarat sebuah kapal, ya. Jadi kita harus berlayar bersama-sama, kita harus menuju satu tujuan yang sama. Kalau dalam satu kapal itu ada satu penumpang saja yang melubai kapal, ya semuanya akan tenggelam. Makanya kita harus berjalan secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk goalnya untuk menggapai sebuah visi misi. Ya itu refleksi tadi. Ya oke. Terima kasih. Itu yang sudah kita lakukan diskusi bersama-sama, ya. Ini bukan seminar, tapi ini adalah diskusi, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, ya. Ternyata kalian juga mempunyai bakat sendiri-sendiri, ternyata baru ya teman-teman orang lain kita minta, ya. Ya seperti kantian, ya mahmilo, kantian, bakat jenis kantian. Oke, siap ya, semangat musuh ya. Oke itu ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian hebat semuanya. Saya mengapresiasi kalian sangat luar biasa, ya. Sudah mau meluangkan waktunya, ya. Sudah sewaktu lagi turun biasanya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kita Bapak Sulaimanto SPD SD tentang tadi kita sudah berdiskusi tentang visi guru, ya. Semoga apa yang tadi sudah kita laksanakan itu dapat menambah pengetahuan kita dan juga dapat meningkatkan kesadaran diri kita tentang dan juga kepedulian kita terhadap sekolah kita ini. Untuk acara, sebelum acara penutup ada beberapa penguatan dari Bapak pengajar praktik. Monggo. Oke, terima kasih. Dilanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang saya duduk saja lagi. Cuma bukan penguatan Pak Ibu. Bukan penguatan. Saya kira hanya saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah berpartisipasi aktif ya, membantu kegiatan Pak Herman dalam menyampaikan visinya. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal, beliau sudah menyusun visi dengan beberapa tahap. Jadi memang visi ini adalah komponen yang sangat penting dalam suatu kurikulum. Itu sebagai dasar kita dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah khususnya. Maka dari itu dalam visi tidak bisa sendirian ya Pak Herman. Jadi semua warga sekolah terlibat dan tentu saja harus bisa menganalisis lingkungan belajar, bisa juga dengan cara yang seperti ini, mungkin bisa juga dengan cara analisis SWOT ya. Kita menganalisis kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan tantangan yang ada di lingkungan sekitar sekolah seperti itu. Jadi pada intinya silakan Bapak Ibu kembali lagi ke Pak Herman dan teman-teman bagaimana untuk mewujudkan visi sekolah yang sudah ada dan bagaimana memikirkan hal-hal yang konkret tentunya ya Pak untuk memajukan sekolah yang selaras dengan visi yang sudah ada. Oleh demikian Bu Datang, terima kasih. Acara yang selanjutnya
selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sebagai pembawa acara, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.